Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia ya. Salam daripada Borneo dan salam dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Alhamdulillah hari ini kita ada satu perkongsian yaitu kereta Persona NFE, yaitu Persona engine S4PS 1.6cc non turbo. Tidak ada turbonya. So, apa yang kita mau kongsi hari ini adalah kereta Persona ini 4 kali angkat head, compression tetap loose. Kenapa 4 kali angkat to head tetap loose compress? Sedangkan kita sudah tahu test leak valve satu-satu kita sudah buat. So konten ini kita akan bahas lagi dalam. Ya, sebelum itu kita mulakan apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. So, hari ini penggambaran dibuat pada tarikh 8 hari bulan 7 2026 bersamaan dengan jam 4.30 ya. Boleh betul kah? Lebih kurang lah 4.30. 4.30 ya? 5.30 ya. Berkaitan dengan 5.30 di lokasi macam biasalah di awal video saya kasih tahu di belakang Maybank Alam Mesra 3M Auto Workshop cawangan pertama. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan bahas apakah konten yang kita buat hari ini ialah kira cukup menarik karena tidak akan terlintas di kepala otak saya termasuk saya lah. Benda ini terjadi dengan saya. Kenapa masa kita tes kebocoran valve tidak ada bocor, tapi bila kita sambung timing mark oke, kenapa dia masih loose compress? So mungkin kameramen mungkin akan ke video saya sini yang mana kita sudah 3 kali, kereta ini sudah 3 atau 4 kali tadi saya angkat head, kita menjadi masalah di mana timing mark oke ya, ring piston oke, valve oke. Kenapa bila sambung saja antara head dengan blok tetap akan mengalami loose compress di piston yang sama. Piston nomor 1, 2, 3 oke. Piston nomor 4 tidak oke. Jadi apa efeknya bila dia tidak oke begitu? Gegar. Ketika enjin sejuk dia bertambah gegar karena blok enjin tengah sejuk. Jadi kalau dia sejuk, kompres lagi tidak bagus memang dia gegar. Tapi kalau dia panas sedikit dia oke. Sikit sialah okenya. Masa enjin tengah panas. Soalan dia sekarang, kenapa macam itu? Kenapa tiba-tiba dia macam begitu? Untuk kereta S4 PS kereta Persona VVT yang ada VVT-nya, kenapa dia jadi begitu? Sedangkan kita sebelum pasang kita ada test leak. So, daripada pengalaman, alhamdulillah kita kongsikan puncanya kenapa. Kenapa kereta ini 4 kali naik head? Jadi apa yang kita mau kongsi di sini adalah bagaimana benda ini kompres terjadi. Jadi di hadapan kita ini ada 5 sebab kenapa kompres terjadi kebocoran. Di antara 5 ini ada di antara 5 ini yang satu benda ini terjadi di kereta ini menyebabkan masalah itu tidak pandai settle. So untuk bahas lebih lanjut kita akan tengok ini head. Ini adalah perkongsian jujur ya. So, kita pun manusia juga pandai salah dan silap. Ya, walaupun kita sebenarnya benda ini kita boleh settle, tapi tidak terpikir sebab dia menggunakan valve SIM mati. Ya, bukan macam Persona lama. Dia menggunakan SIM jenis lifter. Dia ada spring di dalam. Ini jenis SIM mati. Macam itu K3 dan 3SZ punya engine. So hold dulu kameramen, nanti ke handphone saya. Oke, baik. Sekarang di handphone saya nih, inilah head ini kita buka. Inilah kejujuran kita dan kelemahan yang perlu diperbaiki. Coba tengok. Tengok ini piston nomor 1, piston nomor 2, piston nomor 3. Kita tengok. Oke, di hadapan kita ini, di kamera ini kita nampak ini adalah head untuk S4PS Persona NFE ya. Kita tengok dia punya tes ujian ya. Kita tengok tes ujiannya. Kita tengok piston nomor 1. Tidak bocor ya. Jadi setelah kita grind valve. Oke, soalannya sekarang, bila kita grind valve, tidak ada bocor, geng. Kita tes leak tidak ada bocor. Jadi sekarang ini macam mana itu loose compress? Jadi di hadapan kita nih 5 sebab kenapa loose compress. Sebab saya masa orang buat ini saya tidak ada. Oke, jadi kita kenapa
ring jadi loose compress. Oke, ini pertama adalah ring piston. Kita tahu piston dia bulat. Bulat kan? Dia ada 3. Satu ring kompres, satu lagi ring minyak. Sekarang kita satu piston. Oke nih. Ini contoh lah, ini PJK1 punya lah. Engine PJK1. Oke, kita tengok sini. Kameramen fokus. Kompres ada 2. Tapi yang kita ceritain S4P sama aja, cuma size-nya besar. Bawah ini adalah ring minyak. Jadi ketika ring kompres itu dia haus ini barang. Kan ini barang silinder turun naik. Bila dia kompres, dia tembus tuh angin di sini gara-gara ring ini haus. Boleh jadi tak loose kompres akibat ring piston haus? Jawabannya boleh. Ring piston haus ataupun liner makan, ataupun bloknya makan. Ini lebih kurang poin nomor 1. Oke, itu kenapa dia loose kompres. Dan ternyata masa kita tes kereta S4PS ini Persona ini, coba kameramen ke sana. Nih. Setelah kita tes piston, kita buat gerakan, ya, tidak ada pre-play. So maknanya fit lah. Kenapa? Kita cek begitu untuk manalah tahu ring piston ada masalah. Jadi ring piston kereta ini boleh jadi tak loose compress, boleh. Tapi untuk kereta ini tidak ada. Oke, itu. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau haus boleh jadi. Oke. Oke, itu pertama ring piston. Yang kedua adalah valve. Valve ini kita pecahkan 3. Satu valve bagian head dia, ini valve, ini namanya valve. Ataupun injap, ataupun apa namanya, tertingkap kah, injap lah. Apa bahasa Melayunya? Injap. Jadi injap ini kalau kita tengok, ini namanya kepala dia. Ya, ini namanya kepala. Jadi bila dia naik turun naik begini, kita tengok sini, kalau dia bocor kompres dia boleh jadi macam begini. Alright, ini contoh ya. Ini adalah engine K3. Bayangkan saya coba engine itu saya pasang, ini K3 punya engine. Ya. Alah. Sekejap Dia punya BBT sprocket. Kita buka dulu. Ini contoh saja, contoh. Ada namanya contoh. Tapi K3 dengan S4P sama juga dia punya SIM, jenis SIM mati. SIM mati itu macam mana mau cakap, SIM yang tidak ada lifter di dalam. Ini contoh, ini valve masuk sini. Ya, kita kasih keluar dulu, exhaust. So masuk sini, di mana dia boleh loose? Kita kena paham, kompres ini terjadi ketika top dead center, maksudnya piston tengah naik. So dia patutnya tutup ini lubang. Oke, teman-teman tengok. Oke. Nampak? Bila dia top dead center ni, dia tutup. Dia tutup. Jadi kalau tajam ini barang, boleh jadi dia punya ini tajam, boleh jadi loose, angin boleh limpas dari siring sini. Angin boleh limpas daripada siring tepi-tepi ini sebab dia tajam. Sebab itu bila kita buka, kalau kita rasa ini tajam, dia akan menyebabkan angin akan limpas dari siring sini. Itu valve, bagian kepalanya. Tapi sekarang boleh juga tak angin ini keluar daripada valve seat. Di manakah dikatakan valve seat? Coba tengok kameramen sana. Valve seat. Nih. Tempat duduk valve. Yang dikatakan valve seat ini dia ada satu cincin di sini. Ini kita masuk balik. Oke. Nih, tempat duduk valve ni keliling ini ada cincin. Yang ini nampak ni, ini namanya cincin dia. Ataupun tempat duduk valve disebut valve seat nih. Yang putih-putih bersinar ini namanya valve seat. Kalau valve seat ini calar, kan dia turun naik ini macam. Kalau luka di sini, boleh tak angin limpas kompres daripada siring sini? Valve baru, tapi valve seat masalah terlampau dalam ataupun dia cipek, menyebabkan angin akan limpas menyebabkan loose kompres. Itu bahagian valve. Dan yang seterusnya adalah valve guide. Dalam valve ni guide. Ini okey, valve seat okey, tapi dia pandai goyang-goyang ini barang. Lober. Ini lubang, ini namanya valve guide. Lubang ni tempat duduk ni, nampak kameramen, nampak ni. Kameramen kena fokus betul-betul. Nampak lubang tempat masuk ni? Dia longgar ni. Ini longgar. Bila dia longgar, ini fit lah. Ini contoh saja. Ini fit. Betul. Kalau dia longgar, dia akan jadi goyang-goyang ini. Berlaku pergerakan di valve seat dan juga di valve itu sendiri dia goyang-goyang ini barang. Pada kiri kanan. Jadi, bila dia main, kadang kita tes kompres, okey. Kadang kita tes lagi kasih duit air. Tidak okey lagi. Mananya valve guide sudah longgar. Valve guide itu tempat lubang duduk valve ni. Ini baca valve guide. Okey, jelas Jadi cerita valve itu loose kompres disebabkan oleh valve, sama ada valve ni tajam, valve seat terlampau dalam, ataupun dia punya valve guide terlampau longgar. Boleh menyebabkan kompres lari. Oke, seterusnya. Nomor 3, timing mark. Setiap kereta dia ada marking. Disebut sebagai timing mark yang dimana kita sama ada dia guna timing chain ataupun timing bell. Timing bell atau timing chain ataupun namanya timing gear. Timing gear ni kereta lama lah macam Frontier, timing chain. Timing chain tu macam K3. Timing bell macam ni, inilah kereta Persona. So dia ada timing antara head dengan
dengan keransap di bawah. Dia timing dia. Dia kena ngam. Kalau timing lari boleh tak kompres lari? Boleh. Sebab gigi sudah lari. Kalau lari 1 gigi, kompres boleh lari. Kalau lari 3 gigi, VAP akan melanggar. Kalau lari 1 gigi, boleh lagi. Kalau lari 2 gigi, mau macam kapus-kapus sudah itu kereta. Tapi lari 3 gigi, VAP dengan piston akan melanggar. Sebab timing mark akan lari. So, kita kena paham timing mark ada 3. Belting, jenis chain, rantai, ataupun jenis gear. Semuanya ada timing mark. So, kalau timing mark lari, otomatis compression akan lari. Bila compression lari, otomatis kereta jadi semput. Kau sudah ganti spark plug, kau ganti injector, kau pakai iridium lah, pakai apa segala apapun coil plug. K20 lah, Honda punya lah, kau masuk lah apapun coil plug. Tetap dia akan jadi semput. Kenapa? Kompres lah lari. Kenapa kompres boleh lari? Sebab timing mark lah lari. Itu pun lari 1 gigi atau 2 gigi. Kalau lari 3 gigi akan jadi case macam Iswara di Tuaran tuh. Bengkok semuanya, head 12 biji bengkok. Saya tidak tahu siapa yang pasang timing belt ketika itu. Boleh masuk di channel saya untuk Iswara tuh. Timing mark lari 8 gigi. Bukan 3 gigi, 8 gigi yang lari. Semenjak jangan bilang cerita kompres, kompom lari semua. Sudahlah lari bengkok lagi. Itu lagi dahsyat lah. Sebab itu timing mark kena betul. Itu yang ketiga. Yang keempat, valve clearance. Oke, valve clearance ni, setiap valve tu intake dengan exhaust dia ada. Contoh, valve clearance ada guna SIM, ada guna rocker arm. Rocker arm tu macam kancil lah, ada dia punya sayap begini rocker arm, dia tindih situ valve. Ya, macam wings dia tolak tu. Itu namanya rocker arm. Kalau SIM tu yang bulat-bulat, dia tidak ada sayap. Macam ini namanya SIM. Ini SIM namanya. Sekejap, kasih all dulu. Ini namanya SIM. Ini SIM, boleh cabut. Ini namanya SIM. Dia tidak pakai rocker arm. So kalau ini barang, kan dia masuk ini barang ini, dia tidak ada jarak. Contoh saya angkat ini Han, saya angkat ni. Oke, saya angkat. Oke, saya bawa pergi sini. Dua-dua pun sama-sama K3 dengan 3AZ. So contoh, kenapa dikatakan valve clearance mesti mau betul? Valve clearance ni yang ini. Saya tengok Ini contoh lah. Oke. Sekarang dia masuk begini. Ketika putaran top dead center, intake dengan exhaust mesti free. Contoh lah, contoh. Contoh ya, contoh saja. Contoh, sorry, sini. Oke. Nampak ini tanduk? Kameramen nampak ini tanduk? Nampak ini tanduk? Ketika top dead center, exhaust dengan intake mesti ada free play ini SIM. Kameramen sini. Ini SIM, dia mesti begini. Dia mesti begini. Mesti ada free. Yang ini pun mesti ada free. Maknanya dia tidak tertekan. Jadi valve clearance-nya normal. Kalau intake biasanya 10 mm, 0.10. Kalau exhaust biasanya 20 hingga 25. Soalan dia sekarang, apa kaitannya kompres bang? Ketika top dead center, intake dengan exhaust mesti free nih, supaya dia ada jarak dengan valve. Coba kita perasaan ini valve. Kita buka nih. Ya. Kita tengok ya. Dia kena buka dengan kasih sayang baru boleh. Nampak nih ini. Dia ada jarak di sini. Kalau ini di barang, dia masuk terlampau ke bawah ataupun terlampau naik ke atas, akan menyebabkan SIM ini tertekan 24 jam. Bila dia tertekan, dia akan jadi bocor itu. Bocor ini apa nama itu valve. Dia tertekan terus, dia apa jadi kalau tertekan terus dia akan jadi begini. Siap kameramen? Nampak? Dia tertekan dia begini. Sepatutnya ketika top dead center dia kena tutup rapat semua ini dengan ini. Masalahnya dia tertekan 24 jam. Itu namanya valve clearance. Maksudnya tidak ada free antara intake dengan exhaust. So ini. So tanduk ini sentiasa 24 jam menekan. Sedangkan timing mark oke. Timing mark oke, terutama yang pakai rocker arm. Yang ini original, dia pakai SIM. Tidak payah di adjust, dia auto. Yang penting ada nomor. Kalau kita perasaan seperti kita kena marking. I1, I2, I3 ini kita marking. Sebab nomor tidak sama, geng. Kalau kita tengok yang jenis pakai SIM, memang dia tidak boleh adjust. Tapi dia punya nomor ketebalan sini tidak sama. Kalau yang pakai rocker arm, macam valve baru tidak ada masalah. Kita boleh adjust pakai pillar. Ini macam mana mau adjust? Tidak boleh adjust lah. Siapa suruh tertukar-tukar? Sebab itu kena marking. Intake bermula dengan I1, I2, I3 dan seterusnya. Kalau I itu banyak exhaust. Kalau intake dia tulis I1, I2. Sebab itu saya punya orang mesti marking. Jangan tertukar-tukar. Sebab benda ini tidak boleh adjust. Dia cuma ada nomor. Jadi untuk mengelakkan menyusahkan kita di belakang hari, kena marking. I1 itu intake 1, intake 2 sampai akhir.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai I8. Intake itu maknanya I lah. Exhaust maknanya I. Exhaust itu maknanya tempat asap keluar. Intake maknanya udara dengan petrol masuk. Itu maknanya intake. Itu valve clearance. Kalau dia tertekan 24 jam, walaupun dia top dead center, akan menyebabkan kereta loose kompres. Sebab untuk menghasilkan kompres, dua-dua ini mesti free. Bila kita dia masuk ini barang, mesti ada longgar. Untuk pemula lah ya, ataupun kita yang orang awam mau belajar, tidak apalah. Oke, gitu. Mesti ada free nih. Kalau kita pegang ini top dead center, dia tidak free, maknanya waktu sentiasa tertekan. Soalan dia sekarang, kereta Persona ini dia tidak pakai rokaam. Ketrik tidak pakai rokaam, macam mana mungkin boleh tertekan bang? Sedangkan timing mark off. Jawabannya kita nantikan di saat terakhir videonya. Ya, oke. Jadi apapun kita naik next point dulu. Macam mana benda ini boleh tertekan? Sedangkan dia bukan pakai rokaam. Siapa yang adjust? Kan dia auto adjust. Terutama kereta lifter lagi. Contohnya Saga FLX, BLM, dia ada lifter spring. So dia auto adjust pakai minyak hidrolik di dalam. So macam mana benda itu boleh tertekan yang menggunakan SIM mati? Macam mana boleh tertekan tuh bang? Jawabannya di video terakhir. Sebab kalau saya kasih kau jawaban, tak kau tengok video saya sampai habis. Oke, kita masuk poin seterusnya. Valve clearance, SIM dengan rokaam. Perlu ada valve clearance. Berapakah valve clearance? Biasanya 10 mm hingga 15 mm. Kalau sejuk, kita bagi dia 10 mm intake. Exhaust, kita bagi 20 mm. Tapi kalau dia panas, itu engine macam baru panas, kita kasih mati engine, kita mau adjust dia punya valve, dia biasanya kita akan adjust dalam 10, 20. Kalau sejuk, kalau panas. Kalau sejuk, 15, 25. Intake 25, exhaust, intake 15, exhaust 25. Kalau panas. Kalau sejuk, sorry. Sejuk, sekejap sini. Cool, saya tulis ya. Dia kan nih. Kalau sejuk, cool, intake, exhaust. Ini kalau cool, ini hot. Kita buat garisan begini senang. Oke. Ketika kita ini tidak boleh adjust, ini konon-konon pakai rokaam lah. Ini konon-konon saja. Bisa kau bilang kita boleh adjust, apa gunanya kita tulis? Ini kita secara general kita bahas. Tapi tidak salah kan kita bahas, ini mesti ada pre-play-nya. So biasanya cool kita akan letak 15 ataupun 0,15 mm. Yang ini 0,25 mm. Ini normal petrol lah, normal. Ada juga adjust rendah, dari itu terpulang lah. Ini kita secara standarnya saja. Ketika panas, biasanya akan kita buat 0,10 mm. Ini 0,20 mm. Kenapa ketika panas dia kecil bang? Sebab besi pandai mengembang. Jadi kita akan rendahkan, tengok dalam keadaan panas ataupun sejuk. Oke, itu jenis SIM. SIM kah? Coba SIM ini dia auto lah. Sebab itu jangan tertukar-tukar tadi nombornya. Jadi sebab itu kenapa valve clearance memainkan peranan penting menyebabkan kereta ini jadi loose compress. Ring piston oke. Valve oke. Timing mark oke. Kenapa masih loose compress? Valve clearance. Penting kita cek. Dan saya punya orang sampai ini kejujuran sendirilah, ini saya punya kelemahan sendiri, barangkali saya punya orang saya lupa inform dia, ini valve clearance mesti cek. Ini sudah dicek semua nih. Tapi yang terakhir adalah ini, kita nyatakan yang kelima adalah crack block. Block dia engine begini. Oke, ini engine Sini head. Ini block. Oke, di sini dia ada lubang, ada ini namanya head gasket. Ini ada spark plug, kita ikut lubang lah. Sini ada lubang, lubang. Dalamnya ada piston. Betul. Andai kata kompres bolehkah lari jika head di bengkok? Kan dia naik sini, kompres di sini. Jadi kalau bengkok ni head, bolehkah lari pergi air itu kompres? Boleh. Head gasket putus boleh. Crack ini head, bolehkah? Boleh. So, boleh jadi blok itu crack, atau head itu yang crack, ataupun gasket yang bocor. Kalau gasket yang bocor, maknanya lubang gasket itu ada 3, betul. Oke, sekarang saya ambil satu gasket. Ini contoh. Ini head gasket, ini 4JK1 punya. Kalau kita nampak, ini lubang kompres. Lubang kompres tempat piston ini kompres, betul. Ketika top dead center, compression sangat tinggi. Kalau gasket ini putus, atau head to bengkok sudah dapat tinggi, apa akan jadi? Coba tengok. Ini lubang air. Pokoknya berkarat-karat nih air ini.
air. Lubang minyak itu mana? Ah, nih, lubang minyak. Lubang minyak, lubang kompres, lubang air. Sebelah menyebelah ada. Kalau dia kompres, bolehkah kompres itu lari pergi air, lari pergi sini? Jawabannya boleh jika head itu bengkok ataupun gasket diputus. Jadi ada 3 lubang kan? Nih, sini. Nih, nampak? So, kompres boleh lari ke akibat kegagalan, mungkin crack. Mungkin ini oke, tapi bloknya crack. Mungkin bocor di bagian lubang ini. Contohlah. Contoh ada pecah di bagian sini. Thread bagian spark plug crack di sini atau loose sini. Crack di sini, crack di mana-mana lah dia crack. Crack ini head, banyak pecah, ada crack halus, enggak nampak. Saya itu kena bawa engineering. Tapi kalau loose di sini pun boleh limpas tak angin di sini. Kalau diesel boleh tak keluar daripada heater? Boleh. Dari injector? Boleh kalau common rail. So ini spark plug untuk petrol. Kalau dia keluar sini boleh tak? Loose compress. Jawabannya boleh. Jadi soalan saya sekarang adalah daripada 5 nih poin bang, sampai 4 kali ke 3 kali angkat nih. Kenapa benda ini terjadi bang? Takkan cerita saya punya orang tidak pandai cek mana ring piston bagus, orang saya tidak pandai cek valve tu bagus, orang saya pula timing mark pun tidak pandai mana satu dia punya timing mark. Takkan orang tidak tahu valve clearance dan itu blok ada crack ke tidak? Ini mungkin susah sikit lah. Yang boleh nampak nih kalau dia crack halus engineering lah. Tapi ini last finalist. Ini last yang kelima. Tapi soalan dia sekarang kenapa boleh loose compress? 5 sebab ini, daripada 5 dia ada masalah di mana? Nih. Tapi walaupun valve clearance-nya di bagian nih, nanti kita cuci tangan dulu sih, kamu tengok di piston nomor 4 saya dia masalah. Oke, hold dulu. Oke, kita tengok video ah. Orang saya pasang dia punya timing bell ngam ah. Timing bell ngam, marking timing bell betul? Nah, bawah ngam ah, tengok kameramen. Jadi timing mark dia oke. Alright. Lepas tu cek dia punya valve tadi, kebocoran tiada, masa di luar. Nih. Tiada bocor. Ini sudah di awal video tadi, saya tidak mau ulang lagi. So, seterusnya kita tengok kompres dia. Nah, kita tengok dulu kompres, hold dulu, kita cari compression. Oke, ini sekarang adalah yang compression test. Kita tengok piston nomor 4, saya bagi laju ah. Saya tengok kameramen. Fokus piston nomor 1. Oke, untuk piston pertama, oke start. Dapat 11, dekat 12 lah. Oke, untuk piston yang kedua, oke start. Nah, 11, kurang. 11 bar ya. Oke, untuk piston yang ketiga, oke start. Nah, piston nomor 3 11. Nah, kita fokus pada piston nomor 4. Oke, dan ini yang buka kali ketiga sudah ini. oke start. Nah, tuh. Dia dapat 9 saja. Betul? Di antara semua tuh 11, yang ini dapat 9. Oke, jadi kita hold lagi dulu, kita tengok yang kali keberapa, yang makin teruk pula masa kita buka kali ketiga tuh. Ini tahu yang kali kedua alam-alam. Oke, ini compression test yang kali keberapa saya tidak ingat. Ah, setelah di grind valve lagi. Nah, ini kali keberapa nih? Oke, dapat 11 dekat 12 ya. 11 lebih. Nah, dekat 12, betul. Ini kita buka head yang kali ini, kita tes lagi balik. Nah, dekat 12 cantik, tapi piston nomor 4 coba tengok. Ini kita buka kali berapa sudah ini? Kali kedua, kali ketiga. Ah, tuh. Dapat 9 saja. Ah. Soalan dia sekarang adalah, walaupun kami ini mekanik pandai salah juga lah, ya. Jadi apakah kaitannya dengan valve clearance tadi? Siapa kereta ini tidak pakai rekam, dia pakai SIM. Macam mana valve clearance ini berkait rapat dengan valve seat? Valve seat pun masalah. Tadi cakap valve clearance. Oke, baik, saya terangkan. Oke, kalau kita nampak valve clearance ini piston nomor 4 ada yang tertekan. Tapi dia tertekan disebabkan oleh valve seat terlampau dalam. Kenapa begitu bang? Boleh jadi valve seat terlampau dalam. Terlampau kuat sangat dia gosok. Ah, boleh jadi terlampau kuat sangat dia gosok ataupun memang valve seat sudah dalam. Boleh jadi. Oke, valve seat coba perhatikan logiknya di valve seat ya. Coba kameramen tengok sini. Ketika dalam grind valve, ini pengajaran dan ilmu kita bersama geng ya. Ketika kita grind valve, kan ini kita buka. Ya.
Buka dulu. Scroll dulu kita. Oke, sekarang kita buka nih. Kita cari magnet. Oke, kita tengok. Oke, ketika kita masuk ini SIM, kan dia ada preplay di sini tuh. Nah, ketika di sini dia preplay betul. Nah, preplay kan. Nah, ketika top date dia preplay begini, boleh pusing-pusing ini. Tetapi ada tapinya, geng. Tetapi jika website itu terlampau dalam, jadi ini web akan memanjang. Contoh ini saya kasih masuk sini ya. Contoh. Saya ambil nih website ini saya ambil pindah ke ini yang kosong supaya senang saya terangkan. Oke, sekarang ini coba kita tengok. Ini barang saya masuk dari bawah, ini kosong ah. Kita pinjam saja. Ini web kita masuk dari bawah. Kita cocok dia, contoh di sini ya. Kita masuk. Oke, kita masuk ah. Betul, masuk ah. Tidak pak. Ini kan website tempat duduk tadi saya terangkan nih website nih. Ketika terlampau banyak grind web, ini barang tenggelam. Ini tempat ini dia akan tenggelam. Bila tenggelam masuk ke dalam, website terlampau ke dalam ataupun grind web terlampau lama, akan menyebabkan besi panjang ini memanjang. Ini contoh saya, ini bukan dia punya ya, ini contoh saja. Contohnya dia beginilah, standard kan begini. Kan? Bila dia terlampau dalam dia memanjang tak begini. Karena sebab bila dia dalam di sini, ini dalam, website ini jadi dalam, ini akan memanjang batang nih. Bila dia memanjang batang ini kan dia begini. Nah, oke, kita tengok ya. Oke, dia jadi begini contoh. Ini jangan kau tengok ini bab lain nih. Ini contoh saja mekanisme kerja saya kita mau kasih paham. Contoh saja ini contoh. Oke. Dia begini kan. Bila dia tenggelam kan dia masuk sini. Kan? Oke. Ini contoh. Buka dulu. Biasalah kalau tidak ada minyak, geng. Keras dia masuk. Oke. Contoh begini. Kan kalau dia tenggelam ini barang, dia akan tolak ini wap naik ke atas. Dia akan tolak naik begini. Walaupun dia top descent nih. Dia naik nih. Dia naik. Ah, jadi dia tenggelam. Gara-gara ini tenggelam. Saya tidak tahu mana wap yang anu. Tapi ini contoh saja. Mananya gara-gara wap seat tenggelam. Wap ini jadi panjang. Dia tekan ini SIM. Dia tekan ini SIM. Dia akan menyangkut di. Walaupun dia ketika top dead center kan dia begini. Dia free ini. Dia free begini. Dia ada free tadi kan. Dia ada free. Contoh inilah kita masuk balik sini. Yang ini. Ini oke. Kita tengok nih ya. Patutnya dalam keadaan top dia gini kan dia ada free. Ya. Bila dia free, tapi walaupun dia free geng, tapi dia still, ini engine orang, dia still mengena. Sebab ini barang dia memanjang ke atas. Jadi dia kena ini tanduk walaupun dia top dead center sini. Ini sentiasa tertekan walaupun ini top dead center. Top dead center piston dengan naik, intake dengan exhaust tertutup. Tapi oleh karena wapsit terlampau dalam, akhirnya batang ini kameramen sini, batang ini dia tekan tuh SIM. SIM ini menekan itu, ini. Jadi akhirnya dia sentiasa loose compress. Nah, gara-gara wapsit itu terlampau dalam, gara-gara wapsit itu bermasalah, ataupun orang itu terlampau lama dia gosok. Jadi dia tenggelam. Nah, sebab wapsit ini kalau kita gosok terlampau lama dia akan jadi tenggelam. Bila tenggelam memanjang ini batang. Bila batang ini memanjang, SIM ini akan menekan pada dia punya cam. Intake ke exhaust tidak salah. Pokoknya gara-gara terlampau gosok ataupun wapsit, ya, wapsit bermasalah, kita kena hantar engineering ganti dia punya wapsit sebenarnya. Tetapi kereta ini kita tidak hantar engineering, kita ambil siap grinder. Ini grinder. Saya kasih tahu orang saya, ambil grinder, potong saja sedikit ujungnya ini. Mananya kita jimat kos untuk engineering untuk buka wapsit. Sebab kalau mau ganti wapsit, engineering mana mau ganti satu-satu. Dia suruh kau ganti semuanya nih. Jadi kos lagi tinggi. So kita grind wap saja, yang penting dia ada preplay. Jadi wapsit yang tenggelam itu biarkan dengan tenggelamnya, yang penting jangan loose compress. Dan ini kita potong sedikit nih. Potong sedikit, jadi permukaan dia jadi macam ini lah. Nah, ini apa? Oke, kita potong, kan? Ini kan dia tekan begini, kameramen tengok. Dia tekan begini. Dia tekan begini, betul. Bila kita potong makin pendek, jadi dia ada jarak sedikit di sini. Jadi kita grinder di sini sedikit saja. Satu kali jalan, satu grinder, cukup. Mungkin 0,0 berapa mm lah. Tapi apa namanya jimat, begitulah. Tapi sebenarnya kalau ikut profesionalnya, kena ganti semuanya dia punya wapsit yang ini. Ini cerita K3 punya engine. Nah, jangan pula ada yang komen saya. Ini bukan engine K3 apa? Ya, ini contoh mekanisme kompres saja. Ini wapsit yang bulat-bulat namanya wapsit ini. Nampak yang berkilat nih. Tempat duduk wap nih, terlampau tenggelam. Bila dia tenggelam, benda ini memanjang. Nampak nih. Ini sebetulnya kita bawa engineering, dia buka dan dia tanam. Dia tanam itu cincin. Namanya wapsit. Ring wapsit namanya. Tempat duduk wap nih. Dia duduk sini, dia cabut. Jadi mana yang tenggelam, ada kan yang tenggelam apa nih? Ada yang makan, ada yang miring, apa nih? Nampak kata kasar tidaklah. Jadi masalahnya sekarang apa solusinya? Adakah kereta ini selesai? Alhamdulillah. Kereta ini selesai. Setelah kita grind di ujung-ujungnya. Itu jimatnya.
Itu jimat, tapi tidak semestinya berjaya, geng. Patutnya bawa engineering, pergi ganti dia punya bab seat, 1 set, supaya jangka panjang. Tapi oleh karena orang mau jimat, kita kerain dia si ujungnya. Dan kereta ini adakah kompresnya bagus? Kita nantikan kompresnya bagus ke tidak, kita akan kompres kereta di kameramen ke sini. Oke, hold dulu. Oke, sekarang ini setelah kita baiki valve-nya, kita grind tadi macam saya cakap. Sekarang kosong ini piston nomor 1. So piston nomor 1 memang normal, oke lah. Oke, sekarang fokus ini. Oke, start. Persona baru. NFP. Start piston nomor 1. Oke. Battery weak. Oke, sekarang kita akan kompres tes tadi weak baterainya, geng. Jadi kita sudah jampo, coba kameramen kasih tengok itu jampo, jangan kasih tengok boleh nambah. Oke. Alright, itu baterai yang bikin jampo di bawah tuh. Tidak tahu baterai siapa itu, pinjam dulu. Oke, sekarang kita akan kompres. Adakah kompres 1, 2, 3, 4 nih? Cantik. Oke, compression test. Persona. Piston nomor 1, start. Oke, stop. Oke, ada 11 betul? Oke, tapi baterainya pun aduh. Nah. Oke, bawa petrol sebab injektornya on. Oke. Kita kan piston nomor 2 pula. Kita tengok. Ini setelah kita grinder tadi lah. Itu jimatnya. Kalau ikut betul-betul tidak boleh begini, geng. Ya, tidak boleh. Mesti mau bawa. Ada namanya jimat kan. Nah, tapi jangan amalkan begini, geng. Kalau bapsit masalah bawa pergi engineering, kita bapsit dia. Kita tukar dia punya bapsit, tanam cincin. Oke, compression nomor compression piston nomor 2. Persona, start. Oke, stop. Alright, piston nomor 2 pun dekat 12. Tak apalah, antara range 11 lebih oke sudah. Jangan 8, beza banyak. Oke, piston nomor 2 ya. Oke, sekarang kita piston nomor 3. Kasih hold dulu kalau piston 3 supaya duration tak jauh. Oke, piston nomor 3. Compression test persona, start. Oke, stop. Alright. Dapat 11, betul? Kameramen kasih lurus. Kadang-kadang miring-miring nih orang ingat macam tak betul saja tuh. Ini kasih center dia. Oke, kita tengok piston nomor 4, hold dulu. Oke, sekarang piston nomor 4 yang dinanti-nantikan sampai 4 kali turun naik ini headnya 3 kali. Inilah kita nanti-nantikan dia. Oke, piston nomor 4. Persona, ya, start. Oke, stop. Oke, dapat 11 lebih ya, dekat 12. Mengalahkan piston nomor 1 11 poin berapa? Ini dekat 12, betul? Sebenarnya selesai masalah. Oke. Sekarang kompresnya settle. Adakah kereta ini masih bergegar? Kita akan pasang dia punya coil plug dan kita akan tengok ini engine steady atau tidak steady. So, hold dulu kamera, kurangkan dulu. Oke, jadi sekarang ini kita sudah pasang, kameramen tengok sini. Coil plug, spark plug kita sudah pasang kemas, ya. Injektor sudah pasang semua, coil sudah ada pasang. Oke, kita mau tengok setelah ujian kompres bagus, adakah hidupnya bagus, tidak bergegar. So, kita akan tes start dulu engine, kameramen akan tengok belting sekali lah, dengan ini. Oke, start. Wajib kah tidak? Mana itu air? Kejap. Mana air? Oke, ini air. Kita letak di sini. Kalau dia begini-gini, mananya jacking. Sebab dalam kamera kadang-kadang tidak nampak itu jacking. Kau tahu lah mau bawa video kan nampak keren. Apa keren kan bilang Indonesia. Oke, kita kasih tenang dulu. Kereta masih tengok belting tidak berjalan. Dia tengok air nih. Kalau air ini tidak macam Parkinson, oke lah. Alright, start. Oke, nampak? Air tenang. Ya, air tenang nampak engine hidup, tenang Coba tengok engine sejuk atau tidak? Tengok. Sejuk, mana sudah? 1 bar ya, betul? Ya. Nih, betul kan tuh? Aku punya mata. Oke, di atas minyak, ini 1 bar. Ya, saya punya budak. Ya, lampu bagus, diisi banyak. Oke, 1 bar. Sejuk, engine tidak bergegar, nampak? Ya, tidak bergegar Ya, itu hari masa dia gini-gini tuh. Begini-gini dia. Begini-gini itu yang masa yang piston nomor 4 masalah sini. Sekarang oke, geng. Cuma bising sedikit biasalah bearing dia. Bearing tension ini bising ini. Nih. Ataupun kita mau cek juga bearing kompresor ataupun bearing water pump. Itu selalu bising. Tapi tidak kisah, bisingnya penting, yang penting dia normal. So, itu saja perkongsian hari ini. Gara-gara bapsit terlampau dalam, valve jadi panjang, dia tolak itu sim dia tekan itu roh ke am. Jadi berlaku loose compress ketika top dead center. Dan kena ingat, top dead center exhaust dengan intake kena tertutup. Tapi oleh karena dia memanjang gara-gara tenggelam, akhirnya loose compress. So, itu saja perkongsian video yang menarik hari, insya Allah menarik lah. Pasal saya pun sudah 3 kali ganti buka headnya nih. Ini terus terang. So daripada pengalaman mengajar kita berapa pentingnya ilmu tadi. So, kita kongsi.
Itu saya, mudah-mudahan insyaAllah semoga perkongsian ini bermanfaat. Jika video ini bagus, jangan lupa subscribe, like, and share. Atau komen. Komen yang memina, komen negatif saya blok. Itu saja. Sekian, assalamualaikum, bye-bye.